Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat para subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman satu persatu, dan mohon dimaklumin ya teman-teman. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kamu ini seperti magnet teman-teman ya, bisa menarik orang-orang dalam segi positif, baik itu orang-orang terdekat kamu atau orang lain. Dan ada salah satu orang yang sangat ketarik sama kamu. Siapa sih si dia? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama ini menandakan bahwa memang banyak orang-orang yang ketarik sama kamu, dan kamu seperti, sekali lagi ya, seperti magnet. Dan salah satu orang yang sangat ketarik ini memandang kamu seperti kamu ini membawa keberuntungan, membawa berkah. Dan dia juga merasakan jika seandainya dia berada di samping kamu atau di dekat kamu, keberuntungan juga akan dia dapatkan. Wah, parah nih, kartu ini parah. Di gambar kartu yang keluar ini ada seseorang berjalan memakai tongkat ya, dan dia penuh dengan luka. Ini bisa diartikan bahwa ada seseorang kehidupannya yang benar-benar sakit. Seseorang tersebut mengalami kehancuran, mengalami keterpurukan. Dan seseorang tersebut saat ini sedang memandang kamu. Yang ada dalam pikiran dia, yang ada dalam hatinya, kamu bisa menyembuhkan lukanya. Dan hanya kamu yang bisa menerangi kehidupannya saat ini yang lagi gelap gulita. Walaupun kamu diem, tidak melakukan apa-apa, tetapi dia merasa ketarik sendiri untuk mendekati kamu. Walaupun dia penuh dengan luka, dan walaupun perjalanan dia untuk mendekati kamu ini penuh dengan rintangan, tetapi dia akan terus berjuang. Orang tersebut ini energinya jauh sama kamu. Mungkin lokasinya jauh, atau bisa juga tidak saling berkomunikasi. Akan tetapi ada kamu di hatinya, ada rindu di hatinya. Wah, kok kayak sebuah lagu teman-teman. Nah, kan ada hasrat juga. Piye toki kok geding aku. Ada rindu di hatiku, ada hasrat yang menggebu. Wah, mohon maaf teman-teman ya, suaranya serak-serak kering. Dia saat ini ada hasrat juga yang menggebu-gebu teman-teman. Maka dari itu dia sangat-sangat ketarik jika mengingat kamu. Dia ini ada sesuatu yang dia dapatkan. Mungkin sesuatu yang dia dapatkan itu adalah informasi tentang kamu. Iya, memang benar. Dia mendapatkan informasi tentang kamu, teman-teman. Mungkin dia mengecek sosial media kamu, atau dia melihat-lihat story kamu, atau juga dia menyuruh orang untuk menyelidiki kamu, untuk mencari informasi tentang kamu. Dan dia saat ini seperti senang. Karena apa? Karena telah mendapatkan informasi tentang kamu. Kemungkinan dia mendapatkan informasi tentang kamu bahwa kamu sampai saat ini masih sendiri, seperti itu ya. Atau bisa juga dia mendapatkan informasi lain tentang kamu. Yang jelas hatinya saat ini agak sedikit tenang, dan dia merasa masih mempunyai harapan sama kamu. Dia ini adalah seseorang yang menutup diri, membatasi diri, dan diem dengan siapapun. Ia tetap saja bicara teman-teman ya, tetapi kata-katanya terbatas. Kalau nggak bicara kan namanya bisu.
Piye toki, bercanda teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan dia yang sangat ketarik sama kamu ini seperti seseorang yang hidupnya terguling, lengser. Contohnya ya mungkin dulunya dia bahagia, ceria, tetapi sekarang lebih diam. Iya, memang dulunya dia memang seseorang yang sangat ramah sama siapapun, tetapi sekarang lebih menutup diri. Dan dia pun seperti seseorang yang pelan-pelan merubah dirinya sendiri. Contohnya ya dia mungkin merubah perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya terhadap orang lain. Dan dia seperti terdorong sendiri untuk maju dan untuk segera lari mendekati kamu. Oke, sifat kamu yang sabar, sikap kamu yang tenang, itu menjadi magnet sendiri pada diri kamu. Bukan hanya dia sendiri yang ketarik, tetapi orang-orang sekitar kamu, bahkan orang-orang yang pernah meninggalkan kamu dulu, yang pernah meremehkan kamu dulu, semua berbalik noleh ke kamu lagi. Wah, apa noleh? Noleh itu ya nengok ke kamu lagi teman-teman, memandang kamu lagi. Oke, memang kamu seperti magnet. Yang menjadi magnet dalam diri kamu adalah seperti apa yang aku bilang tadi teman-teman. Kesabaran kamu, keikhlasan kamu, ketulusan kamu, kebaikan kamu. Bahkan kamu pernah seperti dihina, dicaci maki, dipojokkan, dan dianggap orang tidak berguna, dianggap wong goblok, dipek-pek dewe. Namun kamu tetap bersabar. Itulah yang menjadi magnet pada diri kamu, sehingga menarik mereka kembali. Oke, di gambar kartu yang keluar ini menggambarkan seorang pengemis ya, yang bisa mengartikan nantinya ada seseorang yang mengharap kasih sayang kamu, mengharap kebaikan kamu, dan mengharap ketulusan kamu, serta nantinya akan ada seseorang yang mengharap kesempatan kedua sama kamu. Dan seseorang yang nantinya akan mengharap kesempatan kedua dari kamu adalah seseorang yang aku sebutkan tadi teman-teman, yaitu seseorang yang sekarang ini lagi mengalami keterpurukan dalam hidupnya ya, yang sedang mengawasi kamu dan selalu mencari informasi tentang kamu. Memang saat ini dia masih waspada dengan keadaan dia ya, tetapi niat dalam hatinya untuk mendekati kamu dan untuk meminta kesempatan kedua ini ada. Bukan hanya ada teman-teman, tetapi niatnya begitu besar untuk mendatangi kamu ya, dan untuk meminta maaf sama kamu. Dan karena seperti apa yang aku bilang tadi, kamulah satu-satunya orang penyembuh lukanya. Sebab dia sudah berpetualang sana sini, ngalor ngidul ngetan ngulon, tidak menemukan orang yang seperti kamu. Yang ditemukan selama berpetualang hanya kepahitan hidup dan luka. Seperti tidak ada orang yang dia percaya selain kamu. Dia percaya kamu adalah seseorang yang baik, dan dia yakin jika dia meminta maaf sama kamu, pasti kamu memaafkan dia. Walaupun dia tahu, meskipun dia masih belum minta maaf sama kamu, dia tetap tahu kamu sudah memaafkan dia. Orang ini, orang yang sangat ketarik sama kamu ini, pernah mempunyai kesalahan yang sangat besar sama kamu. Dia pernah juga mempunyai hati seperti terbalik. Dia merasakan yang baik itu terlihat buruk dan yang buruk terlihat baik. Dan itulah yang dia alami. Sekarang ini dia merasa menyesal. Iya, sangat-sangat menyesal. Penyesalan dia diiringi dengan keluarnya, munculnya kartu masa lalu. Wah, piye toki? Dia selalu mengingat-ingat kamu teman-teman, selalu mengingat-ingat dan terbayang-bayang masa lalu bersama kamu. Cie penak zamanku toh. Oke, untuk kartu yang terakhir. Wah, yang aus minum teman-teman ya, yang lapar makan. Oke, kartu yang terakhir. Nah, parah nih. Mulai muncul. Dalam kartu yang keluar ini digambarkan seseorang yang merasa ketakutan. Ya, dia merasa sangat ketakutan. Dan ketakutan dia ini dalam segi apa? Ketakutan dia jika kamu sudah bisa move on dari dia, dan jika kamu sudah bisa berbahagia tanpa dia.
Itulah tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.